Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian ngerasa tertekan, diancam bahkan sampai nangis ya karena jeratan pinjaman online? Ya pasti pernah lah ya. Karena kalian menonton video ini, pasti kalian sedang merasakan jeratan hutang di pinjaman online. Oke, mungkin lo pasti bertanya-tanya ya, di mana sih peran OJK selama ini? Katanya ada 96 pinjol legal, tapi kenapa praktik penagihannya masih saja meresahkan? Oke, jangan kemana-mana dulu ya. Karena kita akan bahas tuntas kenapa banyak dari kita merasa OJK seakan tutup mata dan apa sebenarnya yang bisa lu lakuin. Lu tahu nggak, per Juni ini ada 96 pinjol legal OJK. Namanya bahkan diganti jadi pinjaman daring atau pindar. Nah, ini belum termasuk paylater gitu. Tapi coba deh lihat kenyataannya di lapangan. Banyak banget masyarakat yang terjerat pinjol sampai ditekan, bahkan diancam setiap hari. Lalu di mana intervensi OJK? Seakan tidak ada campur tangan sama sekali. Bayangin, berapa banyak orang yang sudah nangis gara-gara terjebak. Mereka susah banget keluar. Dan jalan satu-satunya seringkali hartanya sudah ludes. Duit sudah tidak ada. Bahkan sampai mereka sudah benar-benar di titik nol. Penagihannya tetap berlanjut. Nah, ini bikin gue bertanya-tanya, di mana letak aturan OJK selama ini? Apa gunanya aturan yang mereka buat kalau tidak bisa melindungi masyarakat? Oke, kita bicara FPI dan pelanggaran yang dibungkam. Nah, gue sering perhatiin nih teman-teman banyak yang galbay alias gagal bayar pinjol. Pinjolnya eh, pinjolnya pun itu aja, tidak lebih dari 30 aplikasi yang sering bikin masalah. Nah, OJK nerbitin izin pinjol, tapi di lapangan terjadi pelanggaran berat. Perasaan gue, OJK seakan ngebiarin ini terjadi. Mereka cuma nunggu momen viral atau ada media yang menyorot ini. Kalau tidak ada yang viral, korbannya dibiarin gitu aja. Bahkan sampai meninggal pun tidak digubris. Padahal OJK sibuk banget bikin aturan. Mulai POJK, apalah dan sebagainya. Nah, aturan tentang bunga juga, denda keterlambatan, biaya layanan, sampai mekanisme penagihan. Tapi OJK tidak sadar atau pura-pura tidak tahu kalau bahkan tidak mau tahu kalau praktik-praktik yang dilarang itu masih terus dilakukan sama pinjol. Nah, masyarakat tidak punya akses buat ngelacak nomor penagih. Ketika kita ngelaporin keluhan ke OJK, mereka cuma ngelempar ke pihak aplikasi masing-masing. Harusnya ketika masyarakat ngelaporin ke OJK, jangan cuma dilempar ke aplikasi. OJK itu harus didampingi debitur dan ngelakuin penyelidikan internal. Ini baru namanya benar. Makanya gue sampai heran ya, apa sebenarnya fungsi OJK terhadap pinjol? Apakah OJK benar-benar berdiri di tengah, netral, di satu sisi nyelamatin masyarakat, ngejaga data, dan ngelindungi dari penindasan desi-desi pinjol, tapi di sisi lain juga sepertinya menyelamatkan pinjol gitu. Jadi yang gue lihat hari ini ya, OJK seakan sibuk nyelamatin pinjol tanpa peduli nasib masyarakat. Gue baru baca dari media konsumen, ada laporan soal keresahan penagihan dari pinjol UATAS. Dan jawabannya sama persis, kayak yang gue bilang tadi. Intinya mereka bilang sudah melakukan pengecekan internal dan selalu berpedoman pada ketentuan OJK serta kode etik AFPI. Apapun yang dilaporin dengan bukti atau tidak, jawabannya selalu sama seperti itu. Mereka berpegang pada aturan. Memang benar, pinjol-pinjol legal itu sudah tidak nyebutin nama aplikasinya saat menagih. Iya nggak? Tagihan kasar ke kalian itu pas kalian tanya, ini dari aplikasi apa? Aplikasinya biasanya tidak menyebutkan. Itu kalau kasar penagihannya. Nah, kalau nasabah ngelaporin, gampang banget buat aplikasi itu buat nepisnya. Ya, ini yang kita butuhin dari OJK. Akses penuh. Kalau tidak, percuma OJK dikasih penghargaan sampai 2 kali sebagai penyidik terbaik Baris Krim Polri atau apalah gitu. Apa gunanya kalau kasus pinjol aja tidak bisa dibongkar? Nah, OJK selalu bilang kalau ada kejahatan pinjol, tumbalnya pasti ilegal. Bener nggak? Makanya jangan pinjol di ilegal. Ini ilegal nih pasti pinjolnya, bukan yang legal. Makanya pinjam aja ke pinjol yang legal aja. Faktanya banyak nasabah yang laporin itu cuma di pinjol legal, bukan ilegal. Apa gunanya POJK dibentuk? Di sana ada aturan penagihan kredit terbaru. Dilarang melakukan penagihan dengan ancaman, intimidasi, nyebarluasin data konsumen dengan maksud mempermaluin. Nah, dilarang juga nagih di luar konsumen yang bersangkutan.
Tapi fakta di lapangan, intimidasi masih berlanjut. Nah, penekanan ini masih berlanjut, ancamannya masih berlanjut, kekerasan fisik verbal masih ada. Apakah OJK tahu? Nggak pernah tahu. Karena OJK cuma nampung data yang dikasih sama AFPI. OJK tidak mau nyari fakta yang terjadi di lapangan. Nyatanya orang yang sudah minjam di pinjol resmi, OJK pun bisa tetap kesusahan. Bunga tinggi, biaya keterlambatan besar, potongan biaya layanan besar, penagihan tidak beretika. Ini pasti mereka dapetin, asal sudah minjem ke pinjaman online. Di mana letak POJK ini, ya nggak? Nah, OJK nyampein dengan tegas bahwa satu orang cuma boleh minjam di 3 aplikasi pinjol. Faktanya di lapangan masih banyak satu orang yang minjam lebih dari 10 aplikasi pinjol. Nah, sebenarnya ini dibilang buat masyarakat atau buat pinjol? Setahu gue itu diperuntukkan buat pinjol. Harusnya pihak pinjol tidak nyairin lagi pinjaman kalau sudah nyampe batas. Nah, kenyataan yang terjadi, mereka tetap nyairin. Nah, ini sebenarnya OJK maunya kayak apa? Ngebiarin masyarakat nyari solusi sendiri buat mereka berhenti selama bayar, atau nyuruh masyarakat minjam sebanyak-banyaknya, atau tidak perlu dibayar lagi. Kalau OJK lepas tangan, masyarakat tertindas habis-habisan, takutnya ini bakal muncul niat buruk dari masyarakat. Mereka akan minjam sebanyak-banyaknya, dan mereka tidak mau bayar. Akhirnya ada yang disebut dengan gerakan gagal bayar. Nah, bagaimana tanggapan OJK nanti? OJK jangan lepas tangan dalam hal ini. Nah, begitu juga sama AFPI. Harus ditinjau ke lapangan. Ini jalannya tuh belum normal. Jalannya belum maksimal. Masih banyak penyimpangan di lapangan. Masih banyak mekanisme pinjol yang harus diperbaiki. Faktanya, sebanyak itu aturan OJK, tapi praktek di lapangan tidak begitu diikuti. Intimidasi, penekanan, ancaman fisik, verbal masih ada. Masih saja tidak tersorot, bahkan tidak viral. Baru viral dulu, baru OJK hadir. Berarti OJK nunggu momen mati dulu, baru boleh bertindak. Nah, jadi gitu teman-teman ya, buat kalian yang sedang gagal bayar, posisinya sedang tidak mampu bayar, bukan sengaja gagal bayar, tenangin hati aja. Ya, kita berharap ya OJK dengan peraturannya memihaklah pada masyarakat. Banyak orang yang gagal bayar bukan karena tidak disengaja mau gagal bayar, tapi kebanyakan karena emang tidak mampu. Mereka terjebak sama sama lingkaran-lingkaran setan pinjol ini. Akhirnya masyarakat disalahin. Ya kalian harus bijak dong kalau kelola keuangan. Jangan kalau nggak mampu jangan pinjam. Akhirnya ujung-ujungnya masyarakat lagi yang disalahkan. Nah, buat kalian yang yang minjam di pinjol legal, walaupun sedang gagal bayar, tetap semangat ya. Semoga video ini bermanfaat dan menguatkan hati kalian. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.